Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kita Suara Keadilan. Saya Noval dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan menarik, yaitu hukum dan hak asasi manusia. Bersama saya ada narasumber yang sangat berpengalaman di bidang tersebut, yaitu Diki, seorang praktisi hukum dan aktivis HAM. Selamat datang Diki. Terima kasih Nopal, senang sekali bisa berada di sini dalam berbagi pengalaman tentang pemahaman hukum dan HAM. Baiklah. Saya ingin mendengarkan jawaban dari saudara Diki mengenai apa tujuan utama hukum itu sendiri dalam masyarakat Indonesia menurut Anda. Menurut saya, tujuan utama dalam hukum dalam masyarakat Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Nah, yang dimana hukum ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu dan kelompok. Nah, ada juga untuk melindungi hak asasi manusia serta menjaga keseimbangan sosial agar setiap warga dapat hidup harmonis dalam keberagaman. Oke, terus bagaimana peran hukum dalam menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban itu sendiri menurut Anda? Nah, hukum ini sangat berperan sebagai fondasi dalam menciptakan keadilan, keamanan, ketertiban di masyarakat. Nah, dengan adanya hukum yang jelas dan tegas, setiap individu dapat merasa terlindungi hak-haknya. Sementara pelanggaran itu dapat ditindak secara adil, sehingga terciptanya suasana harmonis dan aman bagi kita semua. Nah, kita semua kan tahu hukum dan HAM adalah dua hal yang saling terkait. Namun, banyak orang yang masih bingung nih tentang apa sebenarnya hak asasi manusia itu sendiri. Bisa Anda jelaskan secara singkat menurut Anda, Diki? Tentu sih, hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada individu tentang yang kita memandang tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, status sosial, juga termasuk hak untuk hidup. Nah, ada juga yang namanya kebebasan berpendapat dan hak atas untuk mendapatkan pendidikan. Sementara itu hukum itu berfungsi sebagai untuk melindungi hak-hak kita agar tidak bisa diambil atau dirampas orang lain. Nah, karena itu hukum ini bersifatnya mutlak, tidak dapat bisa diganggu gugat. Betul. Baiklah. Menurut Anda, bagaimana hukum berperan dalam melindungi hak-hak dasar manusia? Menurut saya ya, hukum itu berperan sebagai perisai yang melindungi hak-hak dasar manusia dengan menetapkan norma dan aturan yang menjamin keadilan serta kesetaraan. Nah, melalui penegakan hukum ini yang tegas atau yang jelas, setiap individu itu dapat merasa aman dan dapat dihargai, sehingga hak-hak mereka di kehidupan bermasyarakat. Nah, itu. Oke deh. Kalau kita bahas sejarah HAM di Indonesia, menurut saudara Diki itu bagaimana? Oke, mengingat sejarah HAM di Indonesia itu ya, mungkin bisa dibilang dulunya mepet-mepet ya, Iya. sebelum kemerdekaan. Nah, karena itu sebelum kemerdekaan ada yang namanya BPUPKI kan. Iya. Nah, yang dimana mereka sudah mengusung tentang HAM tersebut, terutama di era Muhammad Yamin. Nah, tokoh ini menurut beliau HAM itu bagus untuk kedepannya dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Wah, menarik sekali ya. Tuh. Namun kita juga sering mendengar tentang pelanggaran HAM nih di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Apa yang bisa menjadi penyebab utama pelanggaran HAM? Menurut pengalaman Anda itu bagaimana? Banyak sih faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM, seperti ketidakadilan, diskriminasi sosial, dan kurangnya penegakan hukum. Misalnya
dalam kasus kebebasan berpendapat. Seringkali orang-orang yang menyuarakan pendapatnya justru mendapatkan ancaman seperti yang kemarin tuh, tahu kan? Apa Nah, itu? yang di kantor redaksi berita. Oh, itu. Tempo itu kan mendapat teror berupa paket berisi kepala babi dan bangkai tikus. Iya. Nah, itu semua dikirim ke salah satu jurnalisnya. Nah, menurut itu sebagai salah satu upaya pembungkaman ke salah satu sang penerbit kepada masyarakat. Nah, padahal kebebasan berpendapat telah diatur dalam konstitusi yang jelas. Nah, itu kan benar-benar melanggar undang-undang hak asasi mereka. Iya sih. Kalau gitu berarti undang-undang tentang HAM ini terus diperbarui atau bagaimana? Dari segi undang-undang sih, awalnya ada yaitu pasal nomor 27 tahun 2004. Nah, itu semua sih dulunya diterima. Terus disitulah dibuat yang namanya istilah kelompok organisasi KKR. Nah, KKR. Nah, KKR ini dulunya berpengaruh terhadap HAM. Gitu sih. Karena setelah kejadian tahun 98 dulu, yang dimana banyak kejadian tidak kita inginkan. Itu sih. Kalau kita ngomong tentang HAM nih, ini kita belajar secara edukasi aja. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari sebagai mahasiswa dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu? Kalau bahas sejarah HAM sih, banyak dari sebelum berdirinya negara Indonesia, yang dulunya masih tahu kan istilah Hindia Belanda, Nusantara sampai ke kerajaan. Banyak kejadian HAM yang memang dulunya dapat kita pelajari. Salah satunya itu kasus setelah kemerdekaan. Dulu itu ada yang namanya kasus pemberontakan di tahun 1965. Yaitu dengan istilah sebutannya dulu yang namanya G30 SPKI. Nah, yang dimana banyak terjadi pelanggaran HAM. Wah, sangat disayangkan ya. Nah, betul. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mencegah pelanggaran HAM ini? Banyak sih upaya untuk mencegah pelanggaran HAM ini. Yang pertama itu kita perlu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak kita. Edukasi merupakan kunci. Nah, selain itu kita juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung penegakan HAM seperti kampanye atau diskusi publik, karena suara kita itu begitu penting. Itu sih menurut saya. Ya, saya sangat setuju karena negara kita itu negara demokrasi dan berbicara tentang suara, bagaimana peran media dalam mempromosikan dan melindungi HAM ini? Nah, di sini kan media memiliki peran yang sangat vital. Mereka bisa menjadi jembatan informasi, mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka, dan juga dapat bisa mengawasi tindakan pemerintah. Namun, media juga harus bertanggung jawab dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan. Nah, itu. Benar sekali. Sebelum kita akhiri, ada pesan terakhir yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar? Ya, ada sih pesan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengingatkan bahwa setiap orang memiliki hak-haknya masing-masing. Jangan takut untuk berbicara, memperjuangkan hak-hak kita atau hak-hak mereka. Nah, mari bersama-sama kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Terima kasih ya banyak Diki atas wawasan yang sangat berharga ini. Semoga pendengar kita bisa mendapatkan inspirasi dari diskusi hari ini.
Jangan lupa untuk mengikuti podcast Suara Keadilan untuk topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye.